Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapanya. Marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang aku pasang dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, opa oma, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anakku umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang merayakan Ekaristi Kudus di gereja maupun semua yang merayakannya secara live streaming di rumah. Selamat pagi untuk kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Kalau kita membaca dan merenungkan dengan baik, ketiga bacaan suci hari ini, terutama bacaan pertama, kitab Zakaria dan juga dalam kisah Injil tadi, kita diajak untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bapa, Tuhan langit dan bumi, aku bersyukur kepadamu, sebab yang baik yang kau sembunyikan bagi orang bijak, Engkau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan mengajak kita untuk senantiasa bersyukur. Yesus mengajak kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Dan di bagian akhir Injil, Yesus mengajak kita semua, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan belajarlah padaku, sebab kup yang aku pasang kepadamu itu ringan." Tuhan Yesus mengajak kita untuk bersyukur kepadanya dan sekaligus untuk senantiasa datang kepadanya. Kalau kita membaca seluruh kitab Kejadian, di sana kita menemukan sosok Allah itu digambarkan sebagai gunung batu, kekuatan yang tak tergoyangkan. Sementara dalam Injil, Yesus itu mendapatkan begitu banyak julukan, tabib atau dokter agung, guru, jalan kebenaran dan hidup, sumber mata air yang tak pernah mengering. Yesus juga diibaratkan dengan matahari sejati. Dan Yesus juga seringkali dinyatakan kepada kita jalan kebenaran dan hidup. Oleh karena itu Yesus mengundang kita semua untuk datang kepadanya dan belajar daripadanya. Kita belajar dari Yesus untuk memikul salib hidup kita masing-masing. Kalau kita mengikuti peristiwa jalan salib, 3 kali Yesus jatuh, namun dengan penuh perjuangan Yesus bangkit meneruskan jalan salibnya.
dan kemudian jalan salib itu hanyalah jembatan menuju sukacita abadi. Yesus mengajak kita semua untuk datang kepadanya, belajar daripada Yesus, belajar memikul salib hidup kita masing-masing, bukan belajar untuk lari dari tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai ketua lingkungan, sebagai ketua KBG, sebagai DPP, DKP, dan lain sebagainya. Tetapi justru Yesus mengajak kita semua datang kepadanya, belajar untuk setia, belajar untuk rendah hati, dan belajar untuk taat. Karena seringkali kita hanya mau mencari Yesus jika butuh. Kalau tidak butuh Yesus, kita tidak mencari Yesus. Semoga ajakan Yesus hari ini semakin memampukan kita untuk senantiasa datang kepada Yesus dalam situasi dan keadaan apapun, mengandalkan Yesus, dan pada akhirnya Yesus akan mengantar kita berjumpa dengan Allah Tritunggal dalam keabadian. Semoga.